Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pagi itu, lonceng besar di halaman sekolah berdentang 3 kali, memecah keheningan yang menyelimuti gedung tua bercat putih gading. Embun masih menempel di ujung rerumputan, dan udara terasa dingin menusuk sampai ke tulang. Di depan bangunan bergaya kolonial itu, para siswi berjalan cepat menuju ruang kelas dengan seragam rapi dan kepala sedikit tertunduk. Di tengah kesibukan pagi, berdirilah seorang wanita berusia sekitar 35 tahun di ambang pintu ruang kelas. Tubuhnya tegap, bahunya lurus, dan matanya tajam. Jubah biara berwarna gelap menjuntai rapi menyentuh lantai. Dialah Suster Evelyn, salah satu pengajar paling disegani di sekolah itu. Semua murid tahu, Suster Evelyn bukan orang sembarangan. Ia dikenal sangat disiplin, tegas, bahkan terkadang terasa dingin. Tidak mudah tersenyum, tidak mudah berbasa-basi. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal kecerdasannya. Setiap pelajaran yang ia sampaikan selalu teratur, rapi, dan penuh keyakinan. Bagi Suster Evelyn, kebenaran adalah sesuatu yang harus berdiri tegak dan tidak boleh digoyahkan oleh apapun. Disiplin adalah bentuk ibadah, begitu sering ia berkata. Dan semua murid mengingat kalimat itu baik-baik. Namun, pagi itu terasa sedikit berbeda. Kepala sekolah, seorang wanita tua yang ramah, datang ke kelas membawa seorang siswi baru. Gadis itu berdiri dengan langkah yang pelan, mengenakan seragam sederhana, membawa tas kain lusuh di pundaknya. Wajahnya bersih, sorot matanya lembut, dan di kepalanya tersemat kerudung berwarna abu-abu muda yang rapi. "Anak-anak, mulai hari ini kalian memiliki teman baru," kata kepala sekolah dengan suara lembut. "Namanya Aisyah. Mohon diterima dengan baik." Suasana kelas langsung berubah. Beberapa siswi saling berpandangan. Ada yang penasaran, ada yang berbisik pelan. "Dia berjilbab," katanya dari pesantren. "Kenapa kesini?" Bisikan itu tidak luput dari pendengaran Suster Evelyn. Matanya mengarah tajam pada Aisyah, memperhatikannya dari ujung kepala sampai kaki. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya, meskipun ia sendiri belum bisa menjelaskannya. Bukan karena benci, tapi karena merasa kehadiran gadis itu seperti mengusik dunia tertutup yang selama ini ia jaga rapi. Aisyah menundukkan kepala dengan sopan. "Selamat pagi, Suster, dan teman-teman," ucapnya pelan namun jelas. "Saya berharap bisa belajar dengan baik di sini." Nada suaranya tidak bergetar. Tidak ada rasa takut. Hanya ketulusan dan kerendahan hati yang sederhana. Suster Evelyn tidak menjawab sapaan itu. Ia hanya menunjuk salah satu bangku kosong di barisan tengah. "Duduklah di sana," katanya singkat. Aisyah mengangguk pelan dan melangkah menuju bangku itu. Setiap langkahnya seperti membawa suasana baru di dalam ruangan. Sesuatu yang halus, tenang, dan entah kenapa, membuat Suster Evelyn merasa tidak nyaman. Pelajaran dimulai seperti biasa. Buku dibuka. Pena mulai menari di atas kertas. Namun, pandangan Suster Evelyn beberapa kali tertuju pada Aisyah. Gadis itu menulis dengan tekun, mendengarkan dengan saksama, tidak menoleh ke siapapun. Ia seperti datang membawa dunia sendiri yang damai. "Dia sangat tenang," gumam Suster Evelyn dalam hati. Ketenangan itulah yang justru terasa asing dan mengganggunya. Saat jam istirahat tiba, para murid beranjak ke halaman. Ada yang berlari kecil, ada yang tertawa lepas. Namun Aisyah tetap di tempat duduknya. Ia mengeluarkan sebotol air kecil, meneguknya perlahan, lalu menunduk sejenak seperti berdoa dalam hati. Suster Evelyn memperhatikannya dari dekat pintu. "Kenapa kau tidak ikut keluar seperti yang lain?" tanyanya tiba-tiba. Aisyah mengangkat wajahnya, sedikit terkejut, tapi tetap sopan. "Saya tidak keberatan di sini, Suster. Saya hanya ingin menikmati ketenangan sebentar, dan bersyukur atas hari yang baru." Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa, terasa begitu dalam bagi seseorang yang sudah lama hidup dalam aturan tanpa memberi ruang pada perasaan. Sore menjelang.
Hujan tipis turun tanpa suara keras. Dari jendela, Suster Evelyn melihat Aisyah berjalan sendirian menuju asrama. Langkahnya pelan, tidak tergesa, seolah beban dunia tidak terlalu berat di pundaknya. Padahal, Suster Evelyn tahu, seorang gadis seperti dia pasti membawa banyak cerita, banyak luka, banyak perbedaan. Siapakah sebenarnya dia? Batinnya bertanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Suster Evelyn merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kemarahan, bukan kebencian, bukan pula rasa takut, tapi sebuah rasa ingin tahu yang sangat dalam, bercampur dengan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Di dalam kapel kecil malam itu, Suster Evelyn berlutut, memejamkan mata, mencoba berdoa seperti biasa. Namun bayangan Aisyah terus muncul di benaknya. Wajah yang tenang, suara yang lembut, dan keyakinan sederhana yang tampak begitu kuat. Apakah aku sedang diuji, atau justru sedang ditunjukkan jalan yang selama ini tak pernah kulihat? Bisiknya lirih. Dan di luar sana, angin malam berhembus pelan, seolah membawa pesan bahwa kedatangan Aisyah bukanlah sebuah kebetulan. Hari itu, tanpa Suster Evelyn sadari, adalah awal dari runtuhnya tembok kesombongan dalam dirinya. Dan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju cahaya yang belum pernah ia kenal. Hari itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela-jendela tinggi ruang kelas, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu yang sudah mulai kusam dimakan usia. Namun di dalam ruang itu, suasana tidak sehangat sinar matahari yang masuk dari luar. Ada ketegangan yang tidak terlihat, namun terasa jelas di udara. Suster Evelyn berdiri di depan kelas dengan sebuah kitab tebal di tangannya. Seperti biasa, raut wajahnya kaku dan sulit ditebak. Sorot matanya menatap satu persatu murid yang duduk rapi di bangku mereka. Namun, tanpa ia sadari, pandangannya berkali-kali berhenti pada satu sosok. Aisyah. Gadis itu duduk dengan tenang di bangkunya. Matanya menatap papan tulis, sesekali mencatat hal-hal penting di buku kecilnya. Ia terlihat sama sekali tidak menyadari adanya perhatian yang begitu kuat tertuju padanya. Pelajaran hari itu adalah tentang ketuhanan, iman, dan keyakinan. Topik yang selalu Suster Evelyn sampaikan dengan penuh semangat dan keyakinan yang kokoh. Namun entah mengapa, kali ini kata-katanya terasa berbeda di telinganya sendiri. Ada getaran lain yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menutup kitabnya perlahan. Anak-anak, ucapnya akhirnya, memecah keheningan. Hari ini kita tidak hanya akan membaca, tapi juga berpikir. Kita akan menguji apa yang kita yakini. Beberapa siswi saling memandang. Biasanya Suster Evelyn tidak seperti ini. Ia jarang mengundang diskusi, lebih sering memberikan pernyataan yang harus diterima tanpa bantahan. Apakah kalian percaya bahwa apa yang kita yakini adalah kebenaran mutlak? Lanjutnya. Beberapa murid mengangguk ragu. Suster Evelyn menarik napas panjang, lalu matanya kembali mengarah pada Aisyah. Tatapannya tajam, penuh pertanyaan, juga sedikit tantangan. Dan bagaimana denganmu, Aisyah? Tanyanya pelan namun menusuk. Kau yang datang dari keyakinan berbeda. Apa yang kau yakini tentang Tuhan? Suasana kelas seketika membeku. Tidak satupun yang berani menggerakkan tubuh. Semua mata beralih ke arah Aisyah. Bahkan suara detik jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Aisyah terdiam sejenak. Jantungnya berdegup lebih cepat, namun ia berusaha tetap tenang. Di dalam hatinya, ia berdoa agar diberikan kekuatan dan kelembutan dalam menjawab. Saya meyakini Tuhan yang Maha Esa, Suster, jawabnya akhirnya, suaranya halus namun jelas. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Suster Evelyn menyipitkan mata. Dan bagaimana dengan Yesus? Tanyanya lagi. Apakah kau menganggapnya sebagai Tuhan juga? Beberapa murid menahan napas. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kesunyian. Aisyah menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkatnya kembali. Tidak ada nada menantang di matanya. Hanya keteguhan dan rasa hormat yang tulus. Dalam keyakinan saya, Yesus, yang kami kenal sebagai Nabi Isa, adalah seorang utusan Tuhan yang sangat mulia. Kami menghormatinya, mencintainya, dan memuliakannya. Namun kami tidak menyembahnya sebagai Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ruangan terasa semakin sunyi.
Suster Evelyn tidak menyangka jawaban itu akan disampaikan dengan cara seperti itu. Tidak ada ejekan, tidak ada kebencian, tidak ada kebanggaan yang berlebihan. Yang ada hanya ketenangan. Beberapa murid berbisik pelan. Dia tidak terdengar sombong. Dia bicara dengan sangat tenang. Namun Suster Evelyn belum puas. Di hatinya, masih ada ego yang ingin membuktikan bahwa keyakinannya lebih unggul. Berani sekali kau berkata seperti itu di tempat ini, ucapnya perlahan. Jika memang itu yang kau yakini, buktikan. Buktikan dasar dari keyakinanmu. Tunjukkan padaku bahwa ucapanmu bukan hanya sekadar kata-kata. Kalimat itu terdengar seperti sebuah tantangan besar. Beberapa siswi menatap Aisyah dengan kasihan. Mereka mengira Aisyah akan menangis, gemetar, atau meminta maaf. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Aisyah membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kitab Al-Quran berukuran kecil. Sampulnya sudah sedikit pudar, namun tampak sangat rawat. Ia menyentuhnya dengan hati-hati, seperti menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Bisik seorang siswi. Aku selalu membawanya kemanapun pergi, jawab Aisyah pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia membukanya perlahan, mencari halaman yang sudah ia tandai. Suasana kelas seakan berhenti bernapas. Bahkan Suster Evelyn tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kitab itu. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, Aisyah mulai membaca beberapa ayat. Suaranya lembut, mengalun seperti doa yang menyentuh dinding-dinding hati setiap orang di ruangan itu. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap Suster Evelyn dengan penuh adab. Ini adalah firman Tuhan yang saya yakini, Suster. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah yang mulia, lahir dengan mukjizat, namun tetaplah seorang hamba, bukan Tuhan. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya hanya menyampaikan apa yang saya imani. Tidak ada satu kata pun yang terucap setelah itu. Suster Evelyn terpaku. Untuk sesaat, dunia di sekitarnya terasa menjauh. Kata-kata Aisyah tidak hanya masuk ke telinganya, tapi menembus ke relung yang paling dalam di hatinya. Bukan karena isi tantangan itu, tapi karena cara Aisyah menyampaikannya, penuh hormat, penuh ketenangan, penuh cinta, tanpa menyakiti siapapun. Untuk pertama kalinya, Suster Evelyn hanya bisa terdiam. Tidak ada bantahan, tidak ada kemarahan, tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah satu perasaan asing yang perlahan muncul dalam dadanya. Keraguan, bukan pada Tuhan, tetapi pada kesombongannya sendiri. Bel tanda akhir pelajaran berbunyi nyaring. Namun tidak satupun murid langsung berdiri. Mereka semua masih terpaku pada momen yang baru saja terjadi. Suster Evelyn menutup kitab di tangannya perlahan. Tatapannya kembali tertuju pada Aisyah, tapi kali ini tidak lagi tajam seperti kemarin. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kebingungan, kagum, dan mungkin rasa kalah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aisyah, ucapnya pelan. Ya, Suster, jawab gadis itu lembut. Kau telah berbicara dengan sangat berani dan sangat terhormat hari ini. Aisyah hanya menunduk. Saya hanya menyampaikan apa yang saya yakini, Suster. Dengan cara yang Tuhan ajarkan kepada saya. Kalimat itu menggema di kepala Suster Evelyn, bahkan jauh setelah kelas dibubarkan. Hari itu, tantangan yang ia lontarkan untuk menguji keyakinan seseorang, justru menjadi cermin yang memperlihatkan retakan di dalam hatinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, sebuah benih kebenaran telah mulai tumbuh di antara kesombongannya. Langit sore tampak labu, seolah ikut menyimpan beban yang belum selesai diturunkan oleh hujan. Di balik jendela kapel yang tinggi, sinar matahari menyelinap masuk dengan malu-malu, memantulkan warna keemasan pada dinding putih yang dingin. Di dalam ruangan yang sepi itu, hanya satu sosok yang masih berlutut, tidak bergerak sejak hampir 1 jam yang lalu. Suster Evelyn. Tangannya masih terlipat, kepalanya tertunduk. Namun tidak ada kata doa yang terucap dari bibirnya. Pikirannya terus dipenuhi satu wajah, satu suara, dan satu lantunan yang belum juga hilang dari ruang hatinya. Suara Aisyah. Lembut, tenang, tegas. Membaca ayat-ayat yang tak pernah ia dengar sebelumnya, namun terasa begitu, menyentuh. Kenapa aku tidak bisa mengusir suara itu dari kepalaku? Batinnya bertanya pelan.
Ia mencoba mengangkat wajah, menatap patung di depan altar, seperti yang biasa ia lakukan setiap kali hatinya resah. Namun kali ini, entah mengapa, dadanya terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang sedang bertarung di dalamnya. Keyakinan yang lama dan kebenaran yang baru ia dengar. Aku hanya ingin mengujinya, gumamnya, agak marah pada dirinya sendiri. Tapi kenapa justru aku yang merasa diuji? Kenangan di dalam kelas kembali muncul. Cara Aisyah membuka kitab kecilnya dengan penuh penghormatan. Cara ia membaca seolah sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Dan yang paling mengganggu adalah rasa damai yang menyertainya. Itu bukan suara orang yang sedang membantah. Itu suara orang yang sedang berserah diri. Suster Evelyn berdiri perlahan. Lantai kayu kapel berderit pelan. Langkahnya terasa berat ketika ia keluar dari ruangan itu. Di lorong sekolah yang sepi, hanya terdengar gema kaki dan detak jantungnya sendiri. Ketika melewati jendela yang menghadap ke halaman, matanya menangkap sesuatu. Aisyah. Gadis itu duduk sendirian di bangku panjang, memandangi langit yang mulai menggelap. Tangannya terangkat, jari-jarinya bergerak perlahan seperti sedang berdoa dalam diam. Suster Evelyn terdiam di tempat. Ada dorongan kuat di hatinya untuk mendekat, tapi gengsinya menahannya. Selama bertahun-tahun, tak ada seorang pun yang berani membuatnya merasa kecil. Tak pernah ada seorang murid yang membuat pikirannya kacau seperti ini. Namun hari ini, seorang santriwati sederhana telah menggoyahkan benteng yang ia bangun begitu lama. Dengan langkah ragu, ia akhirnya menghampiri Aisyah. "Kau tidak pulang?" tanyanya pelan. Aisyah menoleh, sedikit terkejut. "Belum, suster. Saya hanya menikmati senja sebentar." "Apakah itu waktu ibadahmu?" tanya Suster Evelyn lagi dengan nada lebih lembut daripada kemarin. Aisyah tersenyum kecil. "Benar, suster. Saat seperti ini, saya biasanya mengingat Tuhan dan bersyukur atas hari yang telah diberikan." Kalimat itu seperti angin lembut yang menyentuh dada Evelyn. "Yang kau baca kemarin," ucapnya ragu, "apakah itu selalu kau hafal?" Aisyah mengangguk pelan. "Itu adalah ayat-ayat yang menenangkan hati saya ketika dunia terasa berat. Suster, saya membacanya bukan untuk menunjukkan apapun. Hanya karena itu adalah pengingat bahwa Tuhan selalu dekat." Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam jiwanya. "Tapi kau tidak takut?" tanya Suster Evelyn. "Kau berbeda di tempat ini. Kau tahu sebagian orang memandangmu asing." Aisyah menunduk sejenak, lalu menjawab dengan nada sangat pelan. "Takut itu manusiawi, suster. Tapi keyakinan lebih kuat dari rasa takut. Saya percaya, selama saya bersikap baik, Tuhan akan menjaga saya." Hening sejenak. Burung-burung beterbangan di kejauhan, dan angin sepoi menggerakkan ujung jilbab Aisyah. Di saat itu, Suster Evelyn melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhatikan dari siapapun. Ketulusan tanpa kebencian. "Mengapa kau begitu tenang?" tanyanya, kali ini hampir seperti berbisik. Aisyah menatap langit, lalu menjawab lirih, "Karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun yang mencarinya dengan hati yang jujur." Kalimat itu membuat mata Suster Evelyn memanas. Ada sesuatu yang tiba-tiba menggenang di pelupuk matanya. Namun dengan cepat ia menundukkan kepala agar tidak terlihat lemah. "Mungkin selama ini aku yang terlalu sibuk merasa paling benar," batinnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suster Evelyn membuka buku catatan lama yang nyaris tak pernah ia sentuh lagi sejak masa pelatihannya dulu. Bukan untuk menulis pelajaran, tapi untuk menulis pertanyaan hatinya sendiri. Siapakah Tuhan yang sebenarnya aku sembah? Dan apakah aku benar-benar mengenalnya selama ini? Di sudut lain asrama, Aisyah pun tengah bersimpuh dengan sajadah kecilnya. Ia berdoa, dengan mata terpejam dan hati terbuka luas. "Ya Tuhan, jika aku memang diuji di tempat ini, kuatkanlah aku. Dan jika ada hati yang mulai Engkau sentuh melalui diriku, jangan biarkan aku menjadi sombong atasnya." Malam terasa panjang bagi mereka berdua. Satu sedang mencari jawaban, yang lainnya sedang memohon keteguhan. Dan di antara keduanya, tanpa mereka sadari, telah terjalin sebuah jalan tak terlihat, menuju kebenaran, menuju cahaya, menuju perubahan besar yang akan segera terjadi. Hujan turun perlahan di halaman biara sore itu.
Butir-butirnya jatuh pelan di sela dedaunan tua yang menaungi taman kecil di bagian belakang bangunan. Suster Evelyn duduk sendirian di bangku kayu yang mulai lapuk. Kedua tangannya menggenggam rosario yang biasanya selalu memberinya ketenangan. Namun kali ini, jari-jarinya justru gemetar. Pikirannya tidak bisa lepas dari pertemuannya dengan Aisyah di perpustakaan kemarin. Santriwati itu tidak marah, tidak meninggikan suara, bahkan tidak menunjukkan kebencian sedikitpun. Ia hanya berbicara dengan tenang, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan kelembutan, seperti seseorang yang sedang bercerita tentang sesuatu yang sangat dicintainya. Dan justru disitulah letak guncangan terbesar bagi Suster Evelyn. Ia terbiasa menghadapi orang-orang yang berdebat dengan emosi, yang meninggikan suara, yang ingin menang. Tapi Aisyah tidak seperti itu. Ada keteduhan pada sorot matanya. Seolah-olah kebenaran yang dibawanya bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menyentuh hati. Apakah kebenaran memang seindah itu? Gumam Suster Evelyn pelan, menatap langit mendung. Di dalam hatinya, ada suara yang selama ini tak pernah muncul. Sebuah pertanyaan tentang keyakinannya sendiri. Bukan karena ia membenci imannya, bukan karena ia ingin menjadi orang lain, tapi karena, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini ia mungkin tidak pernah benar-benar mencari. Ia hanya mengikuti. Langkah-langkah pelan mendekat ke taman itu. Aisyah berdiri beberapa meter darinya, ragu untuk terlalu dekat. Namun ketika Suster Evelyn menoleh, senyum yang muncul di wajah sang suster adalah senyum yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kesombongan di sana. Yang tersisa hanyalah kerendahan hati. "Kau kembali," ucap Suster Evelyn lirih. "Aku hanya ingin memastikan suster baik-baik saja," jawab Aisyah dengan lembut. "Aku takut perkataanku kemarin menyakiti." Suster Evelyn menggeleng pelan. "Justru sebaliknya. Untuk pertama kalinya, aku merasa seseorang berbicara kepadaku dengan jujur, bukan untuk mengalahkan, tapi untuk membangunkan." Ia menepuk bangku di sebelahnya. Aisyah duduk perlahan, menjaga jarak yang sopan. "Sejak kecil aku dididik bahwa keyakinanku adalah yang paling benar," lanjut Suster Evelyn. "Aku tumbuh dengan merasa superior. Aku sering memandang rendah mereka yang berbeda. Bahkan, termasuk kalian." Nada penyesalan jelas terdengar di setiap katanya. "Aku pernah berjanji pada diriku sendiri," ia melanjutkan dengan mata berkaca-kaca, "bahwa aku akan menunjukkan pada dunia bahwa hanya imanku yang benar. Tapi setelah mendengar ayat yang kau bacakan, aku justru bertanya pada diriku sendiri, apakah selama ini aku sungguh mencari Tuhan, atau hanya mencari pembenaran untuk egoku?" Aisyah terdiam, hatinya ikut bergetar. Ia tidak menyangka bahwa kata-kata sederhana kemarin bisa menembus begitu dalam ke hati seorang biarawati yang selama ini dikenal keras dan sombong. "Dalam Islam, suster, kami diajarkan bahwa petunjuk itu adalah hak Tuhan," ujar Aisyah pelan. "Tugas kami hanya menyampaikan dengan lembut. Tidak ada paksaan dalam beragama." Suster Evelyn tersenyum pahit. "Andai sejak dulu aku diajarkan kelembutan seperti itu." Air matanya mulai menetes, satu persatu jatuh mengenai jubah putihnya. Hujan seperti ikut menangisi pergulatan yang terjadi di dalam dirinya. "Aisyah, semalam aku membaca terjemahan Al-Quran yang kau berikan. Tentang Isa, tentang ketauhidan, tentang Tuhan yang Esa. Dan anehnya, aku tidak merasa takut. Yang kurasakan hanyalah kedamaian. Apakah itu tanda darinya?" Aisyah menunduk hormat, tak ingin mendahului kehendak Tuhan dalam ucapannya. Kadang, hati mengenali kebenaran lebih cepat daripada pikiran. "Suster." Suster Evelyn memandang Aisyah dengan mata yang kini jauh lebih lembut. "Ajari aku," ucapnya lirih. "Suster, ajari aku mengenal Tuhanmu. Bukan untuk membantah, bukan untuk berdebat, tapi untuk mengenal, seperti caramu mengenalnya, dengan cinta, bukan kebencian." Saat itu, angin berembus lebih kencang, menggoyangkan dedaunan, seolah alam pun menyaksikan sebuah titik balik besar. Aisyah mengangguk pelan. "Aku bersedia, selama suster datang dengan hati yang tulus. Karena iman tidak bisa dipaksakan. Ia harus lahir dari dalam." Suster Evelyn tersenyum sambil menghapus air matanya. "Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin merasa lebih tinggi dari siapapun.
Aku hanya ingin menjadi seorang pencari Tuhan yang jujur. Di kejauhan, lonceng biara berbunyi, namun kali ini tidak lagi menggetarkan hatinya seperti biasa. Yang ia dengar di dalam jiwanya justru adalah gema kalimat yang belum berani ia ucapkan, tapi mulai terasa akrab. Tuhan itu satu, dan Dia sedang memanggilku. Babak kesombongan mulai runtuh, dan di atas puing-puingnya, tumbuh sesuatu yang lebih indah, kerendahan hati dan kerinduan pada kebenaran sejati. Air hujan menetes terakhir kali, lalu berhenti. Di balik awan kelabu, sinar tipis matahari menyelinap, menerangi bangku kayu yang kini menjadi saksi. Satu hati mulai kembali menemukan Tuhannya. Malam itu terasa berbeda di dalam biara. Udara lebih dingin dari biasanya, tapi justru ada kehangatan aneh di dada Suster Evelyn. Ia duduk di kamar kecilnya yang sederhana, hanya diterangi cahaya lilin dan rembulan yang menyelinap melalui jendela tinggi. Di tangannya, bukan lagi rosario, melainkan selembar kertas bertuliskan ayat-ayat yang diberikan Aisyah kepadanya. Tulisan itu tampak sederhana, namun memiliki daya yang begitu kuat. Setiap barisnya seperti mengetuk sisi terdalam dari jiwanya. Suster Evelyn membaca perlahan, terbata-bata, mencoba memahami satu persatu maknanya. Dialah Allah, yang Maha Esa. Ia mengulanginya kembali, membiarkan kalimat itu mengalir ke dalam pikirannya. Ada rasa asing, tapi juga luar biasa damai. Selama ini, ia mengira dirinya dekat dengan Tuhan. Ia berdoa setiap hari, menyanyikan pujian, menjalani aturan-aturan agama dengan disiplin tinggi. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan Sang Pencipta. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena sesuatu yang begitu hangat merambat di dadanya. Seperti seseorang yang lama tersesat di hutan, lalu tiba-tiba melihat cahaya dari kejauhan. Apa ini yang disebut petunjuk? Bisiknya pelan. Di kejauhan, suara adzan dari masjid kecil dekat pondok pesantren Aisyah menggema. Suara itu lembut, penuh pengharapan. Biasanya, suara itu hanya terdengar seperti bunyi asing baginya. Namun malam itu, suara itu seakan memanggil namanya. Suster Evelyn berdiri mendekati jendela. Suara adzan terus berkumandang, dan tanpa ia sadari, bibirnya ikut bergetar mengikuti alunan itu, meski tak sepenuhnya paham apa yang diucapkan. Air matanya kembali jatuh. Ya Tuhan, jika Engkau memang satu, ucapnya dengan suara gemetar, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Aku tak ingin lagi hidup dalam kesombongan. Keesokan paginya, langkah Suster Evelyn terasa lebih ringan, meskipun hatinya penuh badai. Ia tahu apa yang ingin ia lakukan hari ini. Ia ingin bertemu Aisyah lagi, bukan sebagai penantang, bukan sebagai orang yang merasa lebih suci, tapi sebagai seorang perempuan yang benar-benar ingin belajar. Ia mendatangi perpustakaan kecil tempat mereka biasa bertemu. Aisyah sudah ada di sana, duduk di sudut ruangan sambil membaca buku tafsir. Saat Suster Evelyn muncul, Aisyah menutup bukunya perlahan. "Suster," sapanya lembut. "Aisyah," jawab Suster Evelyn, suaranya jauh lebih pelan dari biasanya. "Aku membaca ayat-ayat itu semalaman." Aisyah menatapnya penuh perhatian. "Dan bagaimana perasaan Suster?" Suster Evelyn tersenyum kecil, senyum yang rapuh namun penuh makna. "Aku merasa seperti seorang anak kecil yang baru belajar menyebut nama Tuhan. Aku menyadari betapa sombongnya aku selama ini." Ia menarik napas panjang, menahan tangis yang hampir pecah. "Aku menantangmu dulu karena egoku, bukan karena keyakinan. Aku ingin menang, bukan mencari kebenaran. Tapi sekarang, aku cuma ingin satu hal, mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang Maha Esa, seperti dalam ayat yang kau sampaikan." Detik itu, Aisyah tahu bahwa yang sedang berdiri di depannya bukan lagi Suster Evelyn yang sama seperti sebelumnya. Di hadapannya kini ada seorang pencari, seorang jiwa yang haus pada kebenaran. "Dalam Islam, Suster," ujar Aisyah, "kami diajarkan bahwa jalan menuju Tuhan bukan hanya lewat ilmu, tapi lewat ketulusan hati, kerendahan diri, dan keberanian untuk melepaskan kesombongan." Suster Evelyn mengangguk pelan. "Aku ingin belajar berdoa seperti kalian. Bolehkah kau mengajariku?" Aisyah tersenyum penuh haru. "Dengan senang hati."
Ia mengajarkan Suster Evelyn cara berwudu secara sederhana, hanya sebagai simbol penyucian diri, bukan paksaan. Lalu ia mengajarkan gerakan sholat secara pelan, penuh kesabaran, dan penuh penghormatan terhadap proses batin yang sedang dialami Suster Evelyn. Untuk pertama kalinya, tubuh Suster Evelyn bersujud, bukan pada kebiasaan lamanya, melainkan kepada Yang Maha Esa, Sang Pencipta seluruh alam. Ketika dahinya menyentuh lantai, seolah seluruh beban di hidupnya runtuh. Ia menangis dalam sujud itu. Tangis seorang manusia yang akhirnya mengakui betapa lemahnya dirinya, betapa besarnya Tuhan yang selama ini ia cari tanpa sadar. "Aisyah," katanya sambil terisak setelah bangkit dari sujud. "Aku belum pernah merasakan doa seperti ini. Rasanya seperti pulang ke rumah setelah tersesat seumur hidup." Aisyah ikut meneteskan air mata. Itulah kasih sayang Tuhan, Suster. Dia menunggu siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Suster Evelyn menatap tangannya sendiri, lalu menatap Aisyah. "Apakah aku masih boleh belajar lebih banyak?" "Tentu saja," jawab Aisyah lembut. "Islam bukan hanya tentang ritual, tapi tentang menjadi manusia yang lebih baik, lebih rendah hati, lebih penuh kasih." Suster Evelyn tersenyum, senyum yang kini bukan lagi lahir dari kesombongan, melainkan dari harapan baru. "Aku ingin mengenalnya lebih dalam," ucapnya penuh keyakinan. "Bukan sebagai orang yang paling benar, tapi sebagai hamba yang ingin benar." Di luar ruangan, burung-burung beterbangan bebas di langit pagi. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menyentuh wajah Suster Evelyn yang basah oleh air mata. Namun untuk pertama kalinya, itu adalah air mata kebahagiaan. Sebuah perjalanan baru telah dimulai. Perjalanan bukan lagi dari agama ke agama, tetapi dari kesombongan menuju kebenaran, dari ego menuju keikhlasan, dan dari kegelapan menuju cahaya. Dan di titik itu, Suster Evelyn tahu, Tuhan telah mengetuk pintu hatinya. Dan ia, akhirnya, membuka. Sejak hari itu, hati Suster Evelyn tak pernah lagi benar-benar tenang seperti sebelumnya. Namun kegelisahan yang ia rasakan bukan lagi kegelisahan kosong. Itu adalah kegelisahan yang memiliki arah. Sebuah dorongan dari dalam hati yang selalu mengajaknya untuk mencari, memahami, dan mendekat kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam biara, ia tetap menjalani tugasnya sebagai seorang suster. Ia tetap bangun pagi, memimpin doa, membantu di dapur, mengajar anak-anak kecil yang datang untuk belajar membaca. Tak ada satupun yang berubah dari luar. Orang-orang masih melihatnya sebagai Suster Evelyn yang tegas dan disiplin. Namun di dalam hatinya, badai sedang berkecamuk. Setiap kali ia mengikuti doa-doa di biara, pikirannya justru teringat pada cara Aisyah bersujud dengan penuh kerendahan hati. Ia teringat bagaimana dadanya terasa hangat saat pertama kali ia ikut menundukkan diri dalam sholat. Rasa itu seperti api kecil yang terus menyala dan tak bisa dipadamkan. "Apakah aku berkhianat pada jalanku?" pikirnya suatu pagi. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Wajah yang tampak sama seperti biasanya, namun pandangannya telah berubah. Tidak lagi penuh kesombongan, melainkan penuh pertanyaan dan pencarian. Di kepalanya berdengung suara yang tak henti. Siapa aku sebenarnya? Dan kemana arah jalanku? Pergulatan batin itu membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia mulai lebih banyak diam, lebih sering menyendiri di taman biara. Beberapa suster mulai memperhatikan perubahan itu. "Kau baik-baik saja, Evelyn?" tanya salah satu suster tua dengan nada khawatir. "Ya, aku baik-baik saja," jawabnya singkat sambil tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, hatinya terasa rapuh. Hari itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Suster Evelyn meninggalkan biara sebentar. Ia berjalan menuju tempat yang kini terasa lebih menenangkan baginya. Halaman kecil dekat pesantren tempat Aisyah tinggal. Langkahnya pelan, penuh keraguan, tapi sekaligus penuh harap. Aisyah sedang menyapu halaman ketika melihat sosok bergaun putih berdiri di pintu gerbang. Ia terkejut, sekaligus senang. "Suster Evelyn," ucapnya lembut. "Aisyah," jawab Suster Evelyn pelan. Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi." Aisyah segera menghampirinya. Dari sorot mata Suster Evelyn, ia bisa melihat betapa berat beban yang sedang ia pikul. "Mari duduk,"
kata Aisyah menuntunnya ke bangku kayu sederhana di bawah pohon mangga. Begitu duduk, Suster Evelyn langsung menundukkan kepala. Tangannya gemetar. Aku merasa terjebak di antara dua dunia, ucapnya dengan suara lirih. Dunia yang lama ku kenal, dan dunia baru yang mulai memanggilku. Ia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Aisyah. Takut pada pandangan orang, takut dianggap pengkhianat, takut kehilangan tempat yang telah menjadi rumahku selama ini. Aisyah mendengarkan dengan penuh empati. Ia tidak menghakimi, tidak memaksa. Hanya diam dan hadir. Tapi di saat yang sama, lanjut Suster Evelyn, aku lebih takut jika seumur hidupku menolak kebenaran yang telah menyentuh hatiku. Aku tidak ingin menjalani hidup dalam kepura-puraan. Air mata mengalir di pipinya. Tangisnya kali ini terasa lebih dalam, lebih jujur dari sebelumnya. Aisyah menggenggam tangannya dengan lembut. Suster Evelyn, ujarnya pelan, setiap orang yang menemukan cahaya, pasti akan diuji terlebih dahulu oleh kegelapan. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan mudah. Tapi Tuhan selalu menjanjikan bahwa jalan yang benar tidak akan pernah sia-sia. Suster Evelyn menatapnya penuh haru. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanyanya lirih. Dengarkan hatimu, dan jujurlah pada Tuhan, jawab Aisyah. Bukan pada manusia. Kata-kata itu menancap dalam-dalam di jiwanya. Malamnya, Suster Evelyn kembali ke kamarnya. Ia duduk di lantai, mematikan lampu, hanya membiarkan cahaya bulan menyinari ruangan sempit itu. Tangannya terangkat, bukan seperti doa lama yang biasa ia lafalkan, melainkan sebuah bisikan dari kedalaman jiwanya. Tuhan yang Maha Esa, jika jalan ini memang Engkau tunjukkan, maka kuatkan aku. Jika harus kehilangan segalanya demimu, maka buatlah hatiku ikhlas. Tak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri. Namun di saat itu, sebuah ketenangan aneh menyelimutinya. Ketakutan tak sepenuhnya hilang, tapi kini berjalan berdampingan dengan keberanian. Ia akhirnya mengerti, keimanan sejati bukanlah warisan, melainkan pilihan yang lahir dari kesadaran dan kejujuran. Dan malam itu, Suster Evelyn membuat keputusan pertama dalam hidupnya sebagai seorang pencari kebenaran. Keputusan yang tidak akan pernah bisa ia tarik kembali. Keesokan hari, ia kembali menemui Aisyah. Wajahnya tampak lelah, namun di matanya ada cahaya baru. Aisyah, ucapnya perlahan, apapun yang akan terjadi nanti, aku ingin melangkah ke depan. Aku ingin mengenal Tuhanmu lebih dalam. Aku siap belajar. Aku siap menerima kebenaran, meski seluruh dunia menolakku. Aisyah menatapnya penuh haru. Jika itu datang dari hatimu, maka ketahuilah, Tuhan tidak akan pernah menolakmu. Suster Evelyn tersenyum. Ini bukan lagi senyum kesombongan. Ini adalah senyum seorang hamba yang baru saja menemukan arah pulang. Di langit, awan bergerak pelan, seolah memberi ruang bagi cahaya matahari untuk turun lebih terang. Dan di dalam hati seorang wanita bernama Suster Evelyn, sebuah pintu telah benar-benar terbuka, pintu menuju sebuah kehidupan baru. Pintu menuju ketenangan sejati. Pintu menuju Tuhan yang Maha Esa. Langit sore itu berwarna jingga pucat ketika Suster Evelyn berdiri di depan gerbang kecil, bertuliskan pesantren An-Nur. Tangannya bergetar halus. Bukan karena dingin, melainkan karena perasaan yang bercampur aduk di dalam dadanya. Takut, ragu, gugup, haru, semua menyatu dalam satu tarikan napas panjang. Inilah untuk pertama kalinya ia menginjakan kaki di lingkungan yang dulu diam-diam ia pandang asing, bahkan sempat ia ragukan. Namun kini, tempat ini justru menjadi salah satu tempat yang paling menenangkannya. Di sampingnya berdiri Aisyah, dengan wajah yang tetap teduh dan senyum yang penuh kehangatan. Kau tidak perlu takut, Suster Evelyn, ucap Aisyah pelan. Di sini, semua orang adalah saudara. Tak ada yang akan menghakimimu. Suster Evelyn mengangguk pelan. Aku tidak tahu mengapa jantungku berdetak begitu cepat. Tapi anehnya, kakiku tetap ingin melangkah ke dalam, jawabnya lirih. Aisyah membuka gerbang itu perlahan, seolah memberi isyarat bahwa apapun yang ada di baliknya adalah pilihan yang sepenuhnya hadir dari hati Suster Evelyn sendiri. Begitu melangkah masuk, suasana damai langsung menyambut. Beberapa santri berjalan sambil membawa kitab, ada yang duduk di teras membaca Al-Quran,
ada pula yang membantu membersihkan halaman. Tidak ada tatapan sinis. Yang ada hanya tatapan penasaran, hangat, dan penuh rasa hormat. "Assalamualaikum," sapa beberapa santri dengan ramah. Suster Evelyn tersentak kecil, belum terbiasa dengan salam itu. Namun tanpa ia sadari, bibirnya bergerak perlahan mencoba menirukan. "Waalaikumsalam," jawabnya lirih. Dan di detik itu, ada rasa hangat yang menjalar dari dadanya ke seluruh tubuhnya. Mereka berjalan melewati lorong kecil menuju sebuah pendopo sederhana dari kayu. Di sana sudah duduk seorang ustaz parubaya yang wajahnya penuh ketenangan. "Itukah Suster Evelyn yang sering Aisyah ceritakan?" tanya beliau lembut sambil tersenyum. "Iya, Ustaz," jawab Aisyah pelan. Suster Evelyn menelan ludah, lalu menundukkan kepala dengan sopan. "Saya hanya ingin belajar. Lebih banyak. Lebih dalam." Ustaz itu memandangnya lama, bukan untuk menilai, melainkan seolah ingin membaca hatinya. "Belajar adalah tanda orang yang rendah hati," ucapnya akhirnya. "Dan kerendahan hati adalah jalan awal menuju kebenaran." Mereka duduk beralaskan tikar. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah yang lembab habis hujan. Di tempat sesederhana itu, Suster Evelyn merasa sesuatu dalam jiwanya perlahan runtuh. Tembok ego, dinding kesombongan, dan rasa paling benar yang selama ini menempel erat pada dirinya. "Aisyah sudah menceritakan perjalanan batinmu," lanjut sang ustaz. "Tapi yang paling penting, bukan cerita itu. Yang paling penting adalah apa yang kamu rasakan sekarang." Suster Evelyn memejamkan matanya sejenak. Ia menarik napas perlahan. "Apa yang saya rasakan?" ulangnya. "Saya merasa seperti orang yang selama ini berjalan membelakangi matahari. Dan kini, untuk pertama kalinya, saya menoleh ke arahnya." Air matanya jatuh perlahan, menyentuh ujung lengan bajunya. "Saya lelah berpura-pura kuat. Saya lelah merasa paling benar. Yang saya inginkan sekarang hanya satu, kebenaran dan kedamaian." Aisyah menatapnya penuh haru. Ia tahu, keputusan besar sedang tumbuh dari hati wanita di sampingnya ini. Malam pun turun. Langit malam bertabur bintang, dan suara langgam ayat suci mengalun lembut dari dalam masjid pesantren. Para santri berkumpul melaksanakan sholat berjamaah. Suster Evelyn berdiri di ambang pintu masjid, tak berani masuk sepenuhnya. Cahaya dari dalam masjid menyinari wajahnya yang pucat dan basah oleh air mata. "Aku tidak pantas berada di sini," bisiknya pada Aisyah. Aisyah menggeleng pelan. Tidak ada yang lebih pantas di hadapan Tuhan selain mereka yang datang dengan hati yang tulus. Dengan langkah ragu, Suster Evelyn masuk dan berdiri di bagian belakang. Ia tidak ikut sholat, hanya berdiri diam, mengamati gerakan-gerakan itu, mendengar ayat-ayat yang terus mengalun seperti ombak lembut yang membasuh pantai jiwanya yang lama kering. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan getaran yang begitu kuat, hingga seluruh tubuhnya bergetar. Bukan karena ketakutan, tetapi karena panggilan. Sesuatu di dalam dirinya berbisik, "Inilah rumah yang selama ini kau lupakan." Saat para santri bersujud bersama, Suster Evelyn tak mampu lagi berdiri. Ia jatuh berlutut, lalu perlahan menundukkan kepalanya hingga menyentuh lantai masjid yang dingin. Air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. "Aku menyerah. Ya Tuhan," isaknya pelan. "Aku menyerahkan kesombonganku, ketakutanku, dan masa laluku." Aisyah yang berdiri di dekatnya ikut meneteskan air mata. Sang ustaz memandang adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Suster Evelyn mengangkat wajahnya, memandang ke arah mereka dengan tatapan yang kini penuh kepastian. "Aisyah," suaranya bergetar. "Aku sudah tidak bisa lagi menunda. Hatiku sudah memilih. Meskipun dunia menolak, aku ingin mengikuti jalan ini." Aisyah menggenggam tangannya erat. "Apakah kau yakin?" tanyanya lembut. "Tidak pernah aku seyakin ini sebelumnya," jawab Suster Evelyn sambil tersenyum di balik tangisnya. "Ini bukan keputusan karena orang lain. Ini keputusan karena Tuhan telah memanggilku." Langit malam di atas pesantren itu tampak lebih terang dari biasanya. Bintang-bintang bersinar seperti ikut menyaksikan sebuah perjalanan jiwa yang akan segera mencapai akhirnya. Dan di saat itu, semua yang hadir tahu satu hal. Suster Evelyn sudah berada di ambang pintu cahaya. Satu langkah lagi,
dan hidupnya akan berubah selamanya. Matahari baru saja muncul dari balik perbukitan ketika Suster Evelyn berdiri di depan jendela kamarnya. Sinarnya menyusup pelan melewati sela-sela tirai tipis, menyentuh wajahnya yang tampak lelah namun damai. Ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Bukan hanya udara yang terasa lebih segar, tetapi juga hatinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa ada kehangatan yang nyata di dadanya. Bukan sekadar tugas, bukan sekadar rutinitas, melainkan rasa ikhlas yang murni. Di luar, suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. Ketukan lembut terdengar di pintu. "Suster, ini aku, Aisyah." "Masuklah, Aisyah," jawab Suster Evelyn dengan senyum tipis. Aisyah membuka pintu perlahan. Wajahnya tampak sedikit lebih cerah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bajunya sederhana seperti biasa, tetapi sorot matanya memancarkan semangat baru yang sulit disembunyikan. "Suster, aku membawa teh hangat," ucapnya sambil meletakkan cangkir kecil di atas meja. "Terima kasih, Aisyah. Kau tak perlu repot-repot untukku." "Aku tidak merasa repot. Aku ingin melakukannya," jawab Aisyah jujur. Kalimat sederhana itu membuat Suster Evelyn terdiam sebentar. Ada rasa haru yang naik ke tenggorokannya. Selama ini, ia terbiasa menjadi orang yang memberi, merawat, dan menolong. Kini, justru ia yang sedang dirawat dalam bentuk paling sederhana, perhatian tulus. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Suster Evelyn. "Lebih tenang, Suster," jawab Aisyah pelan. "Entah kenapa, semalam aku bisa tidur nyenyak. Aku tidak lagi merasa takut pada masa lalu. Sepertinya, aku mulai memaafkan diriku sendiri." Suster Evelyn menatapnya dengan kagum. "Itulah tanda pertama dari kesembuhan yang sebenarnya, Aisyah. Bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa." Aisyah mengangguk pelan. "Semua ini karena Suster. Kalau bukan karena kesabaran Suster, mungkin aku masih tenggelam dalam rasa bersalah." "Bukan aku yang menyelamatkanmu, Aisyah," balas Suster Evelyn. "Aku hanya menemanimu berjalan. Yang melangkah adalah dirimu sendiri." Pagi itu mereka berjalan bersama menuju taman kecil di belakang bangunan biara yang juga difungsikan sebagai tempat singgah bagi orang-orang terluka secara batin. Burung-burung kecil berkicau di antara ranting. Bunga-bunga liar bermekaran tanpa peduli siapa yang melihatnya. Semuanya tampak sederhana, tapi justru disitulah letak keindahannya. Di bangku kayu tua, mereka duduk berdampingan. "Aisyah," kata Suster Evelyn dengan suara lembut, "apa yang ingin kau lakukan setelah semua ini? Setelah hatimu benar-benar pulih?" Aisyah menatap bunga kecil di dekat kakinya. "Aku ingin menolong orang lain, Suster. Aku ingin menjadi seperti Suster. Menjadi seseorang yang hadir ketika orang lain merasa sendiri." Jawaban itu membuat mata Suster Evelyn berkaca-kaca. Ia memalingkan wajah sejenak agar air mata itu tidak terlihat jelas. "Kalau begitu, jangan sia-siakan luka yang pernah kau alami," ujarnya pelan. "Gunakan itu sebagai jembatan untuk memahami rasa sakit orang lain. Di sanalah arti sejati dari hidup." Sore harinya, seorang perempuan tua datang ke tempat itu. Wajahnya terlihat letih, langkahnya gontai, dan matanya penuh beban. Ia meminta izin untuk beristirahat sejenak. Tanpa ragu, Aisyah segera menghampirinya, membantu membawakan tasnya, dan menawarkan air minum. Suster Evelyn memperhatikan dari kejauhan, hatinya terasa penuh melihat bagaimana Aisyah kini berubah. Bukan lagi gadis yang diam, terluka, dan penuh rasa bersalah, melainkan pribadi yang hangat dan peduli. Perempuan tua itu tersenyum pada Aisyah. "Terima kasih, Nak. Jarang ada orang yang masih mau peduli pada orang tua seperti aku." Aisyah tersenyum lembut. "Saya pernah berada di titik terendah, Bu. Jadi saya tahu betapa berharganya kehadiran seseorang di saat kita merasa sendirian." Kata-kata itu tidak hanya menyentuh perempuan tua itu, tetapi juga menancap kuat di hati Suster Evelyn. Malam pun tiba. Di kapel kecil, cahaya lilin menyala tenang. Suster Evelyn dan Aisyah duduk bersebelahan, masing-masing larut dalam doa dan rasa syukur mereka. "Aisyah," bisik Suster Evelyn, "kau telah menjadi cahaya hari ini. Dan cahaya itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri." Aisyah menatap nyala lilin di depannya.
Jika aku adalah cahaya hari ini, maka suster adalah api yang menyalakannya. Diam-diam, air mata mengalir di pipi suster Evelyn. Namun kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Syukur atas perjalanan berat yang tidak sia-sia. Syukur atas pertemuannya dengan Aisyah. Dan syukur karena Tuhan mempercayakannya sebuah tugas paling mulia, menemani jiwa yang terluka, hingga mereka kembali menemukan cahaya dalam dirinya sendiri. Di luar kapel, dunia mungkin masih penuh luka dan duka. Namun di dalam sana, dua jiwa telah menemukan kedamaian. Dan di suatu sudut kecil dunia yang sunyi, cahaya itu terus menyala, tak pernah padam.